Latihan perdana skuad Garuda penuh kejutan. Patrick Kluivert tambah 3 pemain baru. Nama Tristan Gojjer dan Chairul ramai dibahas usai Emil Audero, JP Lopez dan Tian Jim sah WNI. Wasit kontroversi asal Yordania dipastikan jadi pemimpin laga Timnas Indonesia versus Australia. Jersey kiper Timnas Indonesia tuai pujian bikin negara tetangga iri kepanasan. Perpindahan Federasi JP Lopez, Emil Audero dan Tian Jim dikebut demi tampil lawan Australia. PSSI gelar konferensi pers umumkan peran Jordi Craft di skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jersey kiper Timnas Indonesia resmi dirilis. Baju perang Martin Paes dan kolega tampak sangat elegan. Timnas Indonesia resmi memperkenalkan jersey terbaru untuk posisi kiper yang akan digunakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kostum anyar ini menampilkan desain yang sangat modern dengan kombinasi warna yang mencolok serta sentuhan khas budaya Indonesia. Untuk jersey home, seragam kiper didominasi warna kuning cerah yang dipadukan dengan kerah model O berwarna hitam. Detail warna hitam juga terlihat pada bagian pundak dan juga lengan, memberikan kontras yang sangat tegas. Selain itu, akses garis hitam di sisi kostum semakin menambah karakter pada desainnya. Tak ketinggalan, lambang Garuda dengan gagah terpampang di dada, memperkuat identitas kebanggaan nasional. Sementara itu, jersey tandang hadir dalam balutan warna hitam, menawarkan kesan lebih maskulin dan juga elegan. Keunikan desain terlihat pada bagian kerah, di mana terdapat sentuhan motif batik yang memberikan nuansa khas budaya Indonesia. Elemen ini membuat kostum kiper tidak hanya tampil sporty tetapi juga berkelas. Banyak netizen yang memuji desainnya, termasuk negara tetangga. Mereka memuji kombinasi warna dan kesan batik yang memberikan tampilan unik dibandingkan jersey sebelumnya. Jersey kiper terbaru ini akan dikenakan dalam laga krusial saat Timnas Indonesia menghadapi Australia 20 Maret mendatang. Media Yordania Al-Ghad mengabarkan bahwa wasit Adam Makadmeh akan memimpin laga Australia kontra Timnas Indonesia. Australia bakal meladeni perlawanan Timnas Indonesia dalam stage ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025. Adam Makadmeh bakal menjadi perangkat pertandingan partai Australia kontra Timnas Indonesia bersama dengan 3 wasit Yordania lainnya. Di antaranya adalah Mohamed Bakar, Ahmad Al-Ruwaileh, dan juga Ahmed Faisal. Adam Makadmeh merupakan wasit berkebangsaan Yordania. Pria 38 tahun tersebut telah berstatus wasit lisensi FIFA sejak 2013. Transfermarkt mencatat Adam Makadmeh pernah bertugas dalam 4 pertandingan Liga 1 2024-2025. Adam Makadmeh juga merupakan wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Pada laga itu skuad Garuda bermain imbang 1-1. Ketika itu, ia memberikan 3 kartu kuning untuk pemain Timnas Indonesia, yakni kepada Calvin Verdong, Muhammad Ferrari, dan juga Martin Paes. Adam Makadmeh waktu itu juga menghadiahi Arab Saudi tendangan penalti pada menit ke-79. Akibat pelanggaran Martin Paes terhadap Feras Albrikan, namun ia berhasil menepis sepakan 12 pas Salim Al-Daswari. Sekarang harapannya semoga wasit asal Yordania tersebut bisa memimpin laga dengan adil dan tidak berat sebelah. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret dengan bertamu ke Australia. Ketika ditemui dalam sebuah acara di Jakarta, Erick menjelaskan rencana Timnas Indonesia sebelum bertolak ke negeri kanguru. Yang saya tahu, sebagian akan kumpul di Jakarta karena Liga akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday. Jadi komitmen selama 3 tahun, jadi Liga akan mensupport. Jadi pemain-pemainnya bisa training di awal, kata Erick Thohir. Dengan pernyataan ini, maka bisa dipahami bahwa sebagian pemain Timnas Indonesia akan kumpul di Jakarta.
Mereka akan melakukan latihan perdana di Jakarta sebelum terbang ke Australia. Kemungkinan besar semua pemain lokal bisa berkumpul dan menggelar latihan perdana. Latihan perdana ini dipastikan penuh dengan kejutan, sebab ada pemain lokal debutan yang bakal gabung. Dia adalah Septian Bagaskara. Sementara pemain-pemain yang berkarir di Eropa bakal langsung bergabung di Australia dan tidak berkumpul di Indonesia. Timnas Indonesia juga ketambahan 3 pemain lagi yang baru sah menjadi WNI. Mereka adalah Joey Pelopessy, Dean James, dan juga Emil Audero. Ketiganya dipastikan juga akan terbang ke Australia dan bergabung dengan latihan skuad Garuda. Selain 3 pemain tersebut, Timnas Indonesia juga memanggil pemain diaspora debutan. Dia adalah Ole Romeni. Latihan kali ini dipastikan penuh dengan kejutan, sebab Timnas Indonesia dilatih oleh pelatih baru yakni Patrick Kluivert dan tim. Beberapa pemain saya rasa yang internasional langsung ke sana, karena kayak Martin Paes dari Dallas ke Eropa beberapa jam, mungkin bisa 24 jam. Jadi ya sebagian besar yang dari luar negeri ke sana. Jelas Erick Thohir. Berita menggembirakan datang untuk pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Setelah berhasil mendapatkan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelopessy gabung skuad Garuda, kini Patrick Kluivert dikabarkan akan kembali mendapatkan 2 pemain tambahan. 2 pemain yang kabarnya akan diproses mengarah ke Tristan Gojjer dan juga Jairo Ridwell. Jairo Ridwell memang sudah sering dikabarkan akan diproses untuk gabung skuad Garuda. Namun memang administrasi Jairo Ridwell masih mengalami beberapa kendala. Akan tetapi pihak PSSI terus berupaya untuk mengatasi kendala tersebut. Mereka pun memastikan bahwa akan mempercepat proses Jairo Ridwell. Selain nama Jairo Ridwell, kini nama Tristan Gojjer mencuat ke permukaan sebagai pemain berikutnya yang bakal diproses. Kabar ini kembali mencuat usai Lionel Renders, pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, mengajak Tristan Gojjer untuk bergabung dengan skuad Garuda. Aksi ini berlangsung melalui media sosial Instagramnya, di mana Eliano terang-terangan mengatakan Tristan Gojjer mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Bocoran Eliano Renders ini semakin menarik perhatian karena PSSI memang sudah lama mendekati Tristan Gojjer. Bahkan sejak beberapa tahun lalu, Gojjer sempat masuk proyeksi memperkuat timnas Indonesia U20 dalam ajang Piala Dunia U20 2023 lalu. Namun ada beberapa kendala yang membuat proses naturalisasinya tertunda. Meski pada akhirnya PSSI kembali menjalin komunikasi dengan pemain 20 tahun tersebut. Pada Agustus 2024, Tristan Gojjer kembali mengonfirmasi PSSI setelah menghubunginya untuk membicarakan lebih lanjut mengenai naturalisasinya. Gojjer menyampaikan hal itu langsung kepada Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang kini tinggal di Belanda. Mengingat status Tristan Gojjer sebagai pemain berbakat dan kedekatannya dengan PSSI, peluangnya bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka. Ketum PSSI Erick Thohir sedang mengurus perpindahan federasi 3 pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelopessy, dan juga Dean James. Ketiganya telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan prosesi pengambilan sumpah kewarganegaraan RI di KBRI Roma, Italia. Masih ada 1 tahap lagi, yakni perpindahan federasi FIFA sebelum mendaftarkan mereka ke skuad Garuda, ujar Erick Thohir. Emil Audero akan berganti asosiasi dari Federasi Sepak Bola Italia ataupun VIGC. Sementara Dean James dan juga Joey Pelopessy dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI. Perpindahan federasi ketiganya sudah harus selesai paling lambat pada Kamis 13 Maret 2025. Yang menjadi deadline pendaftaran pemain untuk 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Australia dalam stage ke-7 grup C di Sydney Stadium. Setelah itu tim Garuda bakal menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Tim Merah Putih membukukan 6 poin dari 6 pertandingan, terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Kita doakan Emil Audero, Dean James, dan juga Joey Pelopessy bisa membela timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Tentu mari kita doakan semoga hadirnya Emil Audero, Joey Pelopessy, dan juga Dean James bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda.
Harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih 3 poin atas menghadapi Australia. Dan setelah itu semoga saja timnas Indonesia juga meraih 3 poin saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 poin menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert untuk mencegah asal lolos ke Piala Dunia 2026.